negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan juga arahan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan berikutnya kita juga akan mendengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Samuel Abrijani Panggarapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dan dilanjutkan Bapak WMP Wema WSE selaku Bupati Malinau. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, di situ kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah rangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya.
Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama yang harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendorong pengembangan kecakapan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Maka dengan ini saya WMP Wemawa Bupati Malinau mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malinau untuk mendukung penuh dan mengikuti acara webinar literasi digital yang akan diselenggarakan Kabupaten Malinau yang kita cintai ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita sukses dalam membangun Kabupaten Malinau untuk lebih baik lagi dan mengantarkan Indonesia pada peradaban digital yang maju dan berdaya saing. Salam sehat. Saya ada untuk semua. Bersama kita pasti bisa. Salam harmonis untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak WMP untuk sambutannya kepada kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu. Kembali saya sampaikan kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk menyalakan kameranya. Kami bisa melihat di sini Anda yang tidak menyalakan kameranya. Untuk itu, menyalakan kamera menjadi salah satu tata tertib yang harus dipatuhi. Jadi saya mohon teman-teman yang belum menyalakan kamera, silahkan untuk dinyalakan kameranya. Baik, sebelum kita memulai acara, kita akan bergeser ke acara berikutnya. Sebelum saya memperkenalkan siapa-siapa narasumber yang akan menemani saya, marilah kita memulai acara dengan berdoa bersama, tidak hanya untuk kelancaran acara ini, tapi juga untuk kondisi Indonesia saat ini agar Indonesia segera pulih.
berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat siang teman-teman. Saya ingin menyapa teman-teman yang hari ini hadir untuk Malinau, Kalimantan Utara. Selamat siang teman-teman peserta. Cukup banyak teman-teman peserta yang hari ini hadir. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman peserta untuk silahkan menyalakan kameranya. Ada 4 narasumber yang nanti akan menemani saya memberikan materinya masing-masing. Narasumber yang pertama nanti adalah Mas Romi Rafael, Master of Hypnosis, dan akan memberikan materi seputar pentingnya memiliki digital skills di masa pandemi. Lalu juga nanti narasumber yang kedua nanti akan ada Ibu Masnia SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris dari MTSN Malinau dan akan memberikan materi seputar peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Lalu nanti yang ketiga akan ada Albertus Danang, seorang risk management consultant dan akan memberikan materi seputar bebas namun terbatas berekspresi di media sosial. Dan yang terakhir nanti ada Pak Aswar SPD, Kepala Sekolah SDIT Insan Utama. Selamat siang siswa-siswi dari Pak Aswar yang mungkin hari ini juga turut hadir menyaksikan seperti apa kepala sekolahnya memberikan materi. Dan nanti materi yang diberikan oleh Pak Aswar adalah tips menjaga keamanan digital bagi anak-anak di dunia maya. Silahkan untuk terus aktif bertanya di kolom chat. Terus juga jangan lupa untuk posting kegiatan pada siang hari ini di sosial media Anda. Nanti akan kami pilih 10 orang yang beruntung yang akan mendapatkan 1 juta untuk 10 orang. Baik, kita langsung saja. Sesaat lagi kita akan segera bertemu dengan seorang pioner hipnotism dan juga hipnoterapi di Indonesia yang telah menghipnotis lebih dari 50.000 orang melalui acara TV show-nya seperti Hipnotis dan juga Master Hypnotis on the Street. Lalu juga pada tahun 2005 juga telah memperoleh penghargaan dari Muri karena telah menghipnotis lebih dari 5.000 orang di waktu dan tempat yang bersamaan. Dan pada tahun 2010 penghargaan dari Indonesia Book of Record karena telah menghipnotis lebih dari 12.000 orang di waktu dan tempat yang bersamaan. Mari kita sambut Romi Rafael. Assalamualaikum semuanya, selamat siang, salam sehat dari Jakarta. Nah, karena saya bukan pesulap, saya bukan magician atau ilusionis, sesi saya menggunakan sugesti dan intuisi. Kali ini lebih tepatnya menggunakan intuisi Anda semuanya. Nah, saya akan menguji intuisi Anda menggunakan koin ini. Sama seperti kehidupan, koin ini memiliki 2 sisi. Ini gambar kepala, dan ini gambar burung elang. Nah, ini koin Amerika, kenang-kenangan waktu saya pulang dari sana, sayangnya nggak bisa ditukar lagi. Ini $0,5. Kalau dolar ini 15.000, $0,5 berarti sekitar 7.000 ya. Nah, nanti koin ini akan saya lempar seperti ini. Lalu saya taruh di tangan saya. Tugas Anda dengan intuisi Anda adalah menebak apakah koin ini jatuh di gambar kepala atau gambar burung elang. Ini kepalanya Kennedy, ini burung elang. Kalau Indonesia burung Garuda Pancasila, ini burung elang. Nah, jadi yang diuji adalah kehebatan intuisi Anda, bukan intuisi saya. Kalau menurut Anda mendarat ke kepala, saya mau Anda semuanya pegang kepala Anda. Coba pegang kepalanya dulu. Semuanya. Pak Aswar, oke, Pak Bahrudin, Bu Masnia, semuanya pegang kepala. Kalau menurut Anda, adik-adik ini pada pegang kepala, bagus. Rizky juga, Bu Kuswatin juga pegang kepalanya. Kak Me, Zanuba, maunya kepala atau pegang Kak kepalanya. Nah, gitu. Itu kalau menurut Anda kepala. Ini kepala. Kalau nanti menurut Anda ini burung elang jatuhnya, saya mau Anda bentuk seperti burung. Coba, gimana semuanya? Semuanya, saya tunggu semuanya. Itu kalau menurut Anda seperti burung. Pak Baharudin agak jauh Pak, nanti kameranya ketutupan jempol semua Pak. Nah agak jauh gini Pak. Nah, ini burung. Oke, itu kalau menurut Anda burung. Jadi yang diuji adalah intuisi Anda, bukan intuisi saya. Nah, sekarang menurut intuisi Anda akan saya lempar. Lemparan pertama, menurut intuisi Anda apakah kepala atau burung? Kalau menurut Anda kepala, pegang kepala Anda. Kalau menurut Anda burung, bentuk tangannya seperti burung. Lakukan sekarang juga, baru saya lempar koinnya. Lakukan sekarang juga, tapi stop. Stop dulu, stop dulu, stop dulu. Nah, ini kan yang dites intuisi Anda. Ini mengenai intuisi saya. Berhubungan dengan 70-an orang yang ada di forum ini. Nah, kalau Anda lihat di sini, saya ada 5 amplop, 1, 2, 3, 4, 5, semuanya ada nomornya ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, ini semuanya ada nomornya, ada 4. Ya, semuanya ada nomornya. Nah, tadi yang
Surat ini akan saya letakkan di salah satu amplop ini. Saya taruh di bawah biar Anda nggak bisa lihat. Nah, di antara amplop ini ada surat tersebut. Semuanya memiliki nilai, tapi hanya satu yang betul-betul bernilai. Sekarang ini saya taruh di sini biar Anda semuanya bisa lihat. Saya lempar sekarang. Sebelum saya lempar, saya minta Anda semuanya pakai intuisi Anda. Apakah nanti akan munculnya kepala atau munculnya burung elang? Lakukan sekarang juga. Kalau menurut Anda kepala, pegang kepalanya. Kalau menurut Anda burung elang, bentuk seperti burung elang. Kalau burung begini, jangan aneh-aneh. Ya oke. Oke. Bu Mas Nia maunya apa? Kepala atau burung? Pak Baharudin, oke. Oke, Pak Baharudin kayak cari bel ya gini ya Pak Baharudin. Seperti gini Pak burung Pak. Oke, jangan cibi-cibi Pak. Oke. Jangan bergerak ya, jangan bergerak. Semuanya. Bu Mei Zanuba maunya kepala atau burung? Panggilin ya kalau nggak menentukan pilihan Anda. Jangan bergerak, Pak Sigit kepala, oke. Bu Puji kepala. Jangan bergerak. Kita tes intuisi Anda. Saya akan lempar koinnya. Kita tes. Jatuh koinnya. Sekali lagi. Saya tes. Siap. Lemparan pertama hasilnya adalah burung elang. Kalau Anda menebak burung elang berarti intuisi Anda bagus. Tapi bisa jadi kebetulan karena 50-50 kan lemparannya. Sekarang untuk menghindari itu kebetulan saya lempar 3 kali. Yang kedua sekarang, menurut Anda yang kedua apakah munculnya kepala atau burung elang? Yang kedua menurut Anda apa lemparan kedua? Saya lempar lagi nih di sini. Menurut Anda apa lemparan kedua? Tentukan, putuskan. Pak Aswar kepala, Bu Mas Nia tetap burung. Oke, Pak Baharudin kepala. Bu Mei maunya apa, kepala atau burung? Oke, kepala. Bu Kuswatin burung. Jangan bergerak ya semuanya, jangan bergerak. Kita tes intuisi Anda. Lihat layarnya, saya akan lempar koinnya. Siap. Di lemparan kedua, Anda bisa lihat sendiri ya, hasilnya adalah kepala. Nah, kalau Anda menebak kepala berarti intuisi Anda bagus. Sekarang untuk memastikan intuisi Anda betul-betul bekerja, lemparan ketiga. Menurut Anda akan muncul kepala atau burung elang? Lemparan ketiga, pakai intuisinya. Nah, lemparan ketiga, saya lempar lagi, Anda yang tentukan. Apa menurut intuisi Anda? Apakah kepala atau burung? Kalau menurut Anda kepala, pegang kepalanya. Kalau menurut Anda burung, pegang burungnya. Maksudnya bentuk seperti burung ya. Siap? Semuanya siap? Sampai semuanya memutuskan. Jangan bergerak. Oke, jangan bergerak, tunjukkan di layar. Kalau burung tunjukin di layar, kalau kepala tunjukin di layar. Semuanya tentukan pilihan Anda. Semuanya saya tunggu. Sampai semuanya berpartisipasi. Ini ada yang belum berpartisipasi. Ada yang kepala, ada yang tetap burung. Oke, Pak Baharudin maunya kepala atau burung, Pak? Oke, jangan bergerak ya, Pak Aswar maunya kepala, jangan bergerak. Kalau bergerak berarti Anda berubah. Sekarang tentukan pilihan Anda. Lemparan ketiga, saya lempar ya, siap. Lemparan ketiga. Hasilnya adalah, Anda bisa lihat sendiri ini burung. Hasilnya burung. Kalau Anda betul 3 kali berturut-turut, jempolnya diangkat. Kalau Anda betul 3 kali berturut-turut. Siapa yang betul 3 kali berturut-turut? Jempolnya diangkat. Oke, di situ Pak Baharudin langsung angkat tangan. Ini orang tua Yayan juga angkat tangan. Siapa lagi yang betul 3 kali berturut-turut? Oke, wah ini ada Muhammad Afan. Oke, saya mau di spotlight atas nama Pak Baharudin dari Tarakan. Tolong operator dan Aurora di spotlight. Saya akan bicara sama Pak Baharudin di sini. Bapak buka mikrofonnya. Siap. Ambil tunggu di spotlight. Nah, oke. Assalamualaikum Pak Baharudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini suaranya Belum belum. dibuka mikrofonnya sebentar. Operator tolong dibuka mikrofonnya Pak Baharudin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Bapak dari Tarakan ya, benar? Sekarang di Balino Pak saya. Di mana sekarang? Sekarang di Balino. Oh, oke. Ya. Sekarang Pak, sebelum saya mulai, di sini ada 80-an orang. Kalau Anda semua berpikir ini settingan, tolong angkat tangan, maka Anda juga saya spotlight. Maklum Pak Baharudin di era digital ini, orang beraninya pakai jempolmu harimaumu. Nah, nanti di tengah-tengah kita ngobrol, baru ngetik, settingan, ini settingan. Nah, begitu dikonfrontasi nggak berani. Sekarang sebelum itu terjadi, siapa yang berpikir ini settingan, tolong angkat tangan, saya minta Anda buka mikrofonnya, buka layar kameranya, kita berinteraksi sugestinya sama Anda. Ada? Oke, kalau gitu saya lanjut dengan Pak Baharudin. Bapak berarti, Bapak bukan saudara saya atau sepupu saya, bukan ya? Bukan Pak, baru ketemu.
Oke, berarti ini bukan settingan. Sekarang Pak, di belakang saya ada 5 amplop. Nah, Bapak boleh pilih 4, satu buat saya. Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5? Yang mana yang buat? Nomor 3. Yang buat saya nomor berapa, Pak? Nomor 3, Bapak. Nomor 3 buat saya, Pak ya. Ya. Bukan nomor 4. Bukan. Nomor 3 buat saya, Pak ya. Ya. Oke. Ingat, yang buat saya isinya buat saya, yang lainnya buat Bapak. Bapak yakin nomor 3 isinya buat saya, Pak? Ya. Yakin ya? Berarti nomor 3 ini apapun isinya di dalam sini ini nanti buat saya, bener ya, Pak? Siap. Oke, nggak mau nomor lain, Pak? Nomor 4, 5, nomor 1. Sudah, Pak, tetap di situ nomor 3 untuk Bapak. Nomor 3 ini buat saya berarti ya, Pak? Ya, Saya taruh di sini. Oke. Nah, sekarang berarti ini semua isinya milik Bapak. Alhamdulillah. Ya. Saya akan tunjukkan satu persatu, Pak. Di sini nomor 1, Bapak bisa lihat. Di sini nomor 1 ini ada sebuah kertas, isinya adalah saya berkreasi Kominfo, di baliknya ada tulisan you. Maksudnya apa? Nah, isinya milik Anda. Nah, isinya kenapa you? Karena literasi digital ini akan percuma kalau you atau Anda tidak mau berubah dan tidak take action begitu. Karena titik terlemah dari literasi digital ini adalah Anda sebagai penggunanya, siapapun Anda yang di luar sana. Nah, ini saya taruh di sini. Pak, nggak mau tukeran, Pak. Nomor 3-nya ditukar sama 2, 4, sama 5, nggak mau, Pak? Enggak deh, sudah itu aja. Berarti apapun isinya itu milik saya ya, Pak ya? Apapun Ya. isinya milik saya ya? Ya, Pak. Oke, nomor 2 di sini. Nomor 2, bagian dalamnya kalau Bapak lihat di sini itu ada tulisan cyber kreasi, di baliknya ada kata safety. Karena dengan gerakan literasi digital ini mengedukasi Anda agar Anda aman dari hoax, dari penipuan, dan segala macam hal yang membahayakan di era digital. Nah, Waduh, terputus. nggak mau, Pak? Atau Nah. mau tukeran? Nah. Nggak mau ya, berarti apapun isinya nomor 3 menjadi milik saya. Ikhlas berarti ya, Pak? Ya. Oke. Nomor 4, di dalam nomor 4 ini kalau Anda lihat, di sini isinya juga literasi digital, di baliknya adalah culture. Kenapa culture? Nah, karena dengan gerakan literasi digital ini kita berharap bisa menciptakan culture atau budaya digital yang bersih, aman, dan nyaman. Nah, ini saya taruh di sini. Kesempatan terakhir, Bapak. Bapak nggak mau tukeran nomor 3? Ada di nomor 5. Ada di nomor 5 kayaknya, Pak. Nomor 3 buat Bapak, nomor 5 buat saya. Bapak mau tukeran atau tidak? Tidak, nomor 5 untuk saya. Oke, berarti nomor 3 isinya buat saya ya, bukan buat Bapak ya. Oke, di nomor ini, nomor 5 ini, baliknya adalah etika. Nah, karena etika berdigital ini tidak beda dengan etika di dunia normal tentunya. Nah, jadi di sini kita semua belajar etika dalam dunia digital. Nah, seperti tadi saya bilang, apapun yang dipilih sama Bapak isinya buat Bapak. Nah, nomor 3 kan isinya buat saya, Bapak nggak mau kan nomor 3. Nah, di sini kalau Bapak lihat teman-teman semua, di nomor 3 di sini kalau saya ambil, seperti saya bilang tadi, isinya buat saya. Ini sekitar 550.000. Bapak tadi nggak mau, ya sudah berarti 550.000 ini buat saya. Tadi saya kasih kesempatan tukar, Bapak nggak mau, ya sudah berarti. Nah, kalau Bapak lihat ini ada suratnya, ini intuisi saya. Kalau tadi kan yang diuji adalah intuisi Anda. Ini uangnya saya taruh di gelas dulu, Pak. Tadi kan kita ngelempar koin,
kalau nama saya kan Romi Rafael kan inisialnya RR. Kalau Bapak inisial namanya berarti B, betul ya Pak? Iya, betul. Oke. Menurut intuisi saya, seorang pria yang memakai kacamata dan memakai topi dan berinisial B akan memberikan amplop berisi uang pada saya. Nah, ini menurut intuisi saya Pak. Jadi terima kasih Pak. Mantap. Akhirnya Bapak bisa saya arahkan dan saya giring opininya karena amplop yang berisi uang tadi itu ada isinya saya keluarkan. Ini isinya yaitu digital skill. Nah, jadi melalui literasi digital ini 4 pilar ini kita edukasikan kepada Anda. Nah, sekarang Bapak saya kasih kesempatan untuk memenangkan ini tapi separuhnya aja. Karena kan tadi Bapak nggak mau tuker kan? Siap. Separuhnya aja kesempatan. Nah, tapi Bapak harus menang, nggak boleh kalah. Gelas ini mewakili diri Bapak. Gelas ini mewakili siapa? Saya. Oke, nah saya taruh sini. Nah sekarang Bapak lumayan lah 550 ya. Ini yang jadi kalau sudah masuk gelas milik Bapak. Mau yang 100 atau yang 50 Pak? 100. Wah, nyaman. Berikutnya Pak. Coba lagi Pak. Ingat gelas mewakili Ya. Bapak. Oke. Bapak mau yang 100 atau yang 50? 100. Asik. Oke. Ini sisanya Pak. Oke. Sekarang saya bikin bingung Bapaknya. Bapak saya bikin bingung. Mau 50.000 yang di atas atau yang di bawah? 50.000 yang di atas. Oh, sukanya di atas. Yang ini berarti yang di atas ya. Yang ini ya. Ya Pak. Taruh sini. Oke. Sekarang saya bikin Bapak bingung dengan seperti ini Pak. Kita balik sekarang posisinya. Bapak menjadi Romi Rafael. Bapak jadi siapa? Romi Rafael. Asik. Ya. Yang mana yang dieliminasi Pak? Yang mana yang dieliminasi? Yang 50. Baik, kalau gitu Pak, ini saya eliminasi. Karena Bapak di sini kita lihat jumlahnya saya cuma dapat 250. Oke, kita lihat jumlahnya Bapak ya. Jumlahnya Bapak di sini gelas ini mewakili Bapak. Ya. Jadi ini semuanya milik Bapak. Jumlahnya Bapak di sini 100, 200, 300 lebih banyak. Lebih banyak 50.000 ya Pak. Ya. Daripada saya ya. Oke, nah ingat itu yang Bapak singkirin tadi nggak mau ya. Nah ini yang Bapak mau masuk gelas semuanya. Ya. Dan seperti saya bilang tadi, Bapak boleh dapat kalau Bapak menang. Tapi sayangnya Bapak sudah kalah. Bukan jumlahnya lebih banyak, karena di balik uang-uang ini itu ada tulisannya kalah. Uang yang kedua itu juga tulisannya kalah Pak. Di 50.000-nya ini juga tulisannya kalah. Waduh. Nah, lalu di yang terakhir juga tulisannya kalah. Jadi mohon maaf Pak, walaupun Bapak diulang kesempatannya, karena di sini semuanya yang ada di sini yang tidak Bapak pilih ini punya saya, walaupun jumlahnya sedikit. Di baliknya ada tulisannya menang. Di baliknya milik saya juga ada tulisannya menang. Di baliknya milik saya juga ada tulisannya menang. Dan di baliknya milik saya juga ada tulisannya menang. Tapi sebetulnya mungkin secara finansial Bapak saya kalahkan, saya giring opininya, saya arahkan pilihannya, tapi sebetulnya Anda semua tidak ada yang kalah karena Anda semuanya di sini memahami dan menang dengan literasi digital ini. Karena sekarang gunakan imajinasi Anda ya. Kalau saya bisa mengarahkan opini dan pendapat Anda hanya dengan menggunakan sugesti dan kata-kata, bayangkan kalau Anda tidak melek digital, tentunya Anda akan mudah diarahkan dan dimanipulasi pilihannya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, apalagi di era pandemi ini. Jadi memang penting sekali di era pandemi ini untuk melek digital agar Anda dapat meningkatkan kehidupan Anda semuanya. Sekarang untuk penonton yang tidak bereksperimen, tepuk tangan untuk Bapak Baharudin karena sudah mendapatkan informasi termasuk Anda semua. Terima kasih Pak. Saya kembalikan sekarang ke Master Aulia, Master Seremoni. Silahkan Master Aulia.
Terima kasih banyak Master Romi untuk eksperimen luar biasa yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga membangkitkan semangat kita untuk menjalani webinar pada siang hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Master Romi. Dari Master Romi kita bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Saya panggilkan untuk kita semua. Di sini ada Ibu Masnia SPD, guru bahasa Inggris dari MTSN Malinau, yang akan memberikan materi seputar peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif. Kepada Ibu Masnia, waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan untuk di-unmute dulu Ibu. Ya, ya. Oke, baik, sudah kita dengar suaranya. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh narasumber, ada Mr. Romi Rafael, ada Bapak Aswar, ada Mbak Danang, dan juga presenters sekaligus para peserta pada siang hari ini yang berbahagia. Terima kasih pada kesempatannya. Yang ini saya akan membawakan materi mengenai peran literasi digital untuk mengubah mindset konsumtif yang menjadi lebih produktif. Ini materi yang sangat luas. Semoga kita bisa mengamati. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pengertian item per item. Apa sih literasi digital, apa sih konsumtif, apa sih mindset, apa sih produktif, seperti itu. Agar tidak ada miskomunikasi ke depannya ya. Nah, literasi digital sendiri kalau menurut bukunya Devri Suherdi itu merupakan kecakapan dalam memanfaatkan media digital. Kecakapan digital kita yang selama ini menjadi berbelanja Ibu ya, Masnia, maaf saya potong nah, di sini. Suara ya. Ibu di kami terputus-putus, suara Ibu tidak jelas. Halo? Tidak jelas ya? Jari. Oke, baik. Halo? Silakan untuk coba. Ya, halo? Kembali, Bu. Sudah? Bisa? Dengar ya? Ya, Ibu. Nah, ini mengapa kita harus lebih produktif? Alasannya apa sih kenapa kita harus lebih produktif? Saya akan menjelaskan beberapa alasan. Yang pertama ini menurut sumber dari World Website itu negara kita merupakan pengguna bahkan mengalahkan Brazil, Nigeria, Rusia, Jepang dalam penggunaan internet sebanyak 200 juta user. Nah, betapa beruntungnya kita sebagai rakyat Indonesia, kita dilahirkan di negara yang pengguna internet terbesar keempat. Nah, hal ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan hanya menjadi penonton atau pemakai, tetapi bagaimana kita bisa lebih produktif dengan jumlah sebesar ini. Nah, selanjutnya, di sini menurut Daily Times ya, ini jumlah penduduk kita itu sebanyak 274 juta jiwa yang terkoneksi dengan HP itu sebanyak 345 juta jiwa. Lebih banyak yang terkoneksi dengan HP dibandingkan jumlah populasinya. Ya, seperti itu. Dan pengguna internetnya tadi sebanyak 200 juta jiwa. Ini luar biasa, teman-teman ya. Terus yang menggunakan sosial media itu sebanyak 170 juta jiwa. Sosial media di sini YouTube, Facebook, kemudian WhatsApp, Instagram, bahkan yang terbaru ada TikTok, seperti itu. Nah, alangkah ruginya kita jika dikatakan seperti Bapak Jokowi tadi, kita hanya sebagai pemakai, sebagai konsumtif. Orang bikin konten, kita yang menikmati, seperti itu. Saking banyaknya
user, pengguna internet kita di Indonesia, bahkan para konten kreator luar, para YouTuber itu memanfaatkan viewers kita itu sebagai uh, sumber penghasilan mereka. Mereka bikin konten seperti itu dengan misalnya kayak gini, orang Korea bikin reaksi. Bagaimana sih orang Korea bereaksi terhadap makanan Indonesia seperti itu. Nah, orang luar ini menarik viewers seperti itu, menarik viewersnya orang Indonesia supaya mereka supaya konten mereka lebih banyak dilihat oleh orang Indonesia seperti itu. Kemudian ini lamanya kita menggunakan internet ini masih menurut Elite Times itu per hari 8 jam. Nah, dulu sebelum ada internet 2009 ke bawah, belum ada Facebook, belum ada internet, kita menggunakan internet itu tidak ada, ya. Kita hanya nonton TV itu 8 jam per hari. Setelah ada internet dan media sosial bergeser, pola pikir dan kebiasaan masyarakat Indonesia bergeser dari yang hobinya nonton TV bergeser menjadi lebih betah dengan menggunakan internet. Nah, di sini yang nonton TV hanya 2 jam, kemudian yang aktif di sosial media 3 jam. Ini per hari ya. 8 jam menggunakan internet, 2 jam nonton TV, kemudian 3 jam menggunakan sosial media. Kemudian untuk membaca berita online itu sebanyak 1 jam. Ya, seperti itu. Mendengarkan musik streaming itu 1 jam. Kemudian dan lain-lain ya, seperti itu. Bayangkan banyaknya waktu orang Indonesia yang dihabiskan untuk berselancar di dunia internet seperti itu. Kemudian ini media sosial terbanyak ditonton, terbanyak digunakan oleh orang Indonesia. Yang pertama YouTube. Ya jelas, YouTube lebih menarik, ya kan? Dulu belum ada YouTube, orang nonton TV. Kalau di YouTube kita bisa milih, kita mau nonton apa, kita hobinya apa, seperti itu. Kemudian WhatsApp. Kemudian diikuti oleh Instagram dan Facebook. Nah, untuk WhatsApp, Instagram, dan Facebook sendiri ini punya pasar marketnya kayak gitu ya, seperti itu. Ini dia ranking pengguna media sosial. Saya lanjut. Nah, dari data di atas, banyaknya orang-orang yang menggunakan internet dengan jumlah jam yang banyak. Nah, ini salah satu alasannya lagi kenapa kita harus lebih produktif. Nah, selama pandemi 2 tahun, orang-orang selama 2 tahun, dampak COVID-19 pada penduduk usia kerja itu sebanyak 24 juta orang, 29 juta, ya seperti itu. Yang pengangguran 2 juta, kemudian yang bekerja dengan shift sebanyak 24 juta. Jadi pandemi COVID-19 itu betul-betul memberi pukulan kepada ekonomi kita. Jadi jika waktu kita yang banyak tadi digunakan hanya untuk berselancar di internet, hanya konsumtif, nah itu alangkah ruginya ya. Kemudian ini setiap tahun itu meningkat jumlah pengangguran. Setiap tahun meningkat dari 2018, 2019 dan yang terburuk itu di tahun 2020 ya, masa pandemi. Nah, kemudian bagaimana jadi setelah kita membaca data-data di atas itu bagaimana caranya agar kita lebih produktif. Yang tadinya kita konsumtif, misalnya nih, kita cuman ngelihat konten orang. Bahkan di dalam survei selama 2 tahun, orang-orang yang berbelanja di marketplace itu meningkat 300 kali lipat. Seperti itu. Orang cuma belanja tanpa menjual. Orang cuma nonton tanpa membuat konten. Nah, ini bagaimana caranya agar kita lebih produktif dibanding kita hanya konsumtif seperti itu. Di sini saya petakan. Nah, yang pertama, kita harus identifikasi dulu. Identifikasi kita itu punya skill apa di dunia digital. Dunia digital itu amat sangat luas. Kemudian skill apa sih yang kita punya seperti itu. Nah, yang harus kita harus mengupgrade ya. Kalau saya bagi ini hanya 2 aja. Yang pertama kecakapan menggunakan digital marketing. Kemudian yang kedua kecakapan menggunakan konten kreatif seperti itu. Nah, kenapa hanya 2 ini? Karena 2 ini yang sering digunakan orang ya. Yang pertama itu kecakapan menggunakan aplikasi digital marketing. Di sini saya bagi 2. Ada yang namanya ads di sini advertisement, kemudian marketplace seperti itu. Nah, kalau zaman dulu belum ada media sosial, belum ada Facebook, YouTube, WhatsApp, dan Instagram, orang memasarkan
memasarkan produknya, orang membuat iklan itu lewat TV. Itu mahal. Itu perusahaan-perusahaan besar itu untuk membuat iklan itu mereka lewat TV seperti itu dan bayarnya mahal. Orang-orang biasa kayak kita begini untuk membayar iklan itu pasti nggak sanggup ya. Nah, bahkan ada mentor saya itu Bang Arli Kurnia, waktu dia awal-awal jualan Clean House itu bahkan dia harus gunting brosur disebarkan di lampu merah, kemudian dia pakai nomor HP setiap hari seperti itu. Saking susahnya, saking tidak ada media sosial. Nah, kita zaman sekarang kita beruntung karena ada media sosial dengan pengguna yang amat sangat banyak seperti itu. Jika kita punya produk yang ingin kita pasarkan, tinggal kita pakai iklan. Tinggal kita pakai iklan dengan harga yang super terjangkau. Nah, apa sih ABS itu? ABS ini adalah iklan yang di Facebook. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman mainan Facebook, terus tidak sengaja ngelihat produk, itu adalah ABS kayak gitu. Kenapa orang-orang sering tanya ke saya kok jualan di Facebook cuman laku 1, laku 2? Ya karena di Facebook itu nggak ada target market. Facebook temannya cuma 5.000. Anda masukkan produk di sana yang ngelihat random, cowok, cewek, usianya nggak tahu kayak gitu ya. Kalau di FBS Anda buat iklan di FB, kita bisa setting. Kita jualan apa, untuk siapa dan di mana jualnya begitu. Misalnya kita jualan jersey Manchester United. Nah, kita bisa setting di situ. Yang saya mau kasih lihat produk saya ini orang penggemar Manchester United, penggemar si Ronaldo kayak begitu. Kemudian saya akan bayar sekian dan itu ketika Anda bayar di Facebook, Facebook akan runningkan produk Anda ke wilayah yang Anda mau. Anda maunya dilihat di mana? Seandainya dilihat di Indonesia ya Anda akan apalagi namanya produk Anda akan dilihat se-Indonesia seperti itu. Itulah pentingnya ads, pentingnya iklan. Nah, teman-teman yang punya hobi jualan, silakanlah belajar. Kalau mau produktif, belajar iklan. Belajar bikin iklan itu banyak. Dari YouTube ada tutorialnya. Kalau mau berguru juga banyak mentornya, seperti itu. Jangan hanya bermain Facebook, bermain Instagram, bermain TikTok tanpa menghasilkan apapun. Ya. Nah, mari kita lebih produktif. Seperti itu. Gunakanlah 170 juta user tadi supaya lebih bermanfaat buat kita. Nah, selain ads, ada juga namanya marketplace. Marketplace ini mall berbentuk digital, ya. Ada Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Nah, di sini teman-teman yang ingin yang menjual produk seperti Pak Jokowi tadi, meningkatkan UMKM, bisa dijual di sini. Buka toko di Shopee, buka toko di Lazada, Tokopedia, atau Bukalapak seperti itu. Nah, cuman foto masukkan dan di-upload. Cuman begitu simpel. Ada pembeli akan membeli. Ya tapi pakai teknik juga, pakai teknik. Untuk di Shopee supaya produk Anda bisa muncul di halaman pertama, itu kan banyak kan? Nah, bisa pakai iklan. Kalau Bukalapak supaya produk Anda muncul di halaman pertama, bisa pakai ini ulasan kayak gitu. Jadi masing-masing marketplace itu punya perbedaan sendiri supaya produk kita bisa muncul di mana. Dan kalau Anda yang nggak mau repot, bisa aja Anda ambil produk di Shopee, kemudian jual di Lazada, ambil di Tokopedia, kemudian jual di Shopee. Itu yang disebut dengan dropshipper. Kayak begitu ya. Dan ini marketplace ini amat sangat membantu perekonomian di Indonesia. Kenapa? Karena setiap bulannya yang mengunjungi Shopee, Lazada, Tokopedia ini 130 juta jiwa. Tokopedia yang pertama 130 juta jiwa, kemudian diikuti oleh Shopee 127, Lazada 30, dan Bukalapak 34 juta kayak begitu. Jadi ini merupakan pembantu ekonomi Indonesia seperti itu. Dan jika teman-teman yang punya hobi jualan, alangkah baiknya dimanfaatkan. Nah, untuk Kalimantan Utara sendiri saya sudah survei produk yang paling cocok dijual di marketplace ini produk-produk kayak skincare, kayak produk-produk Malaysia seperti itu. Karena saya sudah lihat yang paling laris untuk daerah Kalimantan Utara cuma 2 itu aja, produk Malaysia sama produk skincare seperti itu. Nah, ini untuk teman-teman yang punya hobi bisnis dan jualan bisa dimanfaatkan. Dan untuk cara mengupgrade skill itu banyak ya. Ada YouTube, ada kelasnya, ada e-course-nya, banyak sekali caranya. Tergantung dari kita mau atau tidak.
Nah, kemudian yang kedua, kecakapan untuk membuat konten kreatif. Di sini saya sebenarnya banyak, saya cuman membaginya dari jadi 2 aja, ya, FB Break kemudian YouTube. Nah, untuk FB Break sendiri itu apa? FB Break itu kayak YouTube juga, kita bikin video ya kan, bikin konten. Nah, untuk teman-teman yang nggak senang jualan bisa ke sini larinya, yang senang mancing, senang pakai make up, senang masak, buatlah konten, ya kan. Jangan selama ini kita cuma jadi penonton, kita cuma ngeliatin kontennya orang di FB, di YouTube, di TikTok, tapi kita nggak punya, kita belum pernah menghasilkan konten kayak begitu. Ayolah lebih produktif, ya kan, sesuai hobi teman-teman seperti apa. Yang senang misalnya nonton film, buatlah konten film, banyak kan yang review film seperti itu. Nah, untuk FBS Break sendiri ini apa? Ini sama seperti YouTube ya, tetapi FBS Break ini lebih ribet. Kenapa? Karena dia butuh 10.000 follower, kemudian dengan minimal 3 menit video, ditonton 1 menit, kemudian dengan 30.000 jam tayang untuk FBS Break-nya sendiri seperti itu. Buat halaman di FB, kemudian buat konten, masukkanlah video Anda di halaman FB tersebut. Nah, kalau sudah memenuhi syarat, bisa dimonetisasi. Ya, bisa dimonetisasi. Memangnya ada banyak, nanti saya kasih lihat yang sudah berhasil mainin ice break kayak gitu. Nah, ini sebenarnya peluang. Bahkan yang orang luar yang saya sebutkan tadi, YouTuber, influencer luar itu menggunakan ini, FBS Break ini juga untuk menarik viewer dari Indonesia, kayak begitu. Nah, YouTube juga sama. Kalau YouTube dia lebih sedikit ya, cuma 1.000 subscriber dengan 4.000 jam tayang per tahun. Kemudian setelah kontennya harus original, bukan punya orang, ya kan, bukan re-upload. Kemudian ditunggulah 4.000 jam tayang sampai setahun, kemudian setelah memenuhi syarat baru bisa didaftarkan ke AdSense kayak begitu. Gitu. Nah, sebenarnya untuk di dunia digital itu banyak sekali yang bisa ya, wadah tempat untuk menyalurkan hobi-hobi kita kayak begitu ya. Kemudian nah ini punya teman saya yang main EBS ya, coba lihat $21.000 dari 1 Juli sampai 22 Juli ini pendapatannya. Jadi dia bikin video terus dimasukkan di FB, mas, kemudian itu selama itu tadi sudah 10.000 pengikutnya, kemudian sudah ditonton lebih dari 30.000. Nah, dapatnya $21.000. Ini nggak tahu saya kalau dirupiahin berapa kayak begitu ya. Ini punya teman saya nih. Dan ini memang membantu sekali secara ekonomi kayak begitu kan. Tingkat pengangguran banyak, peluang kerja sedikit kayak gitu. Ayolah kita berlomba-lomba bikin konten, lebih kreatif kayak gitu kan. Seperti itu. Ini punya teman saya, ini beneran. Kemudian, nah, bagi yang hobi moto, misalnya foto apa, jadi fotografer, ada tempatnya juga. Namanya apa? Namanya Shutterstock. Shutterstock ini kayak platform untuk orang-orang yang hobi moto, bikin video, bikin musik kayak begitu. Nah, foto yang kalian bikin itu disimpan di Shutterstock sini. Nah, kayak gini, ini punya teman saya juga nih. Coba lihat, dia cuma moto nasi padang, nasi uduk sama ayam sama telur atau apa gitu dibeli $60. $60 ini kalau dirupiahkan berapa? 800.000 cuma foto nasi kayak gitu. Banyak selain Shutterstock, ada yang namanya Adaptstock, kemudian Dreamtime. Bukalah itu. Jadi foto-foto itu yang ada di galerinya dia masukin ke dalam aplikasi Shutterstock, kemudian kalau beruntung ada yang ngambil. Nah, ini yang beli orang luar, bukan orang Indonesia. Karena ini aplikasi sedunia, aplikasi dunia. Jadi foto random dimasukin dia Shutterstock tadi, kemudian kalau beruntung dia dibeli $60. Selain foto bisa juga